Baru-baru ini Basul Masail di Jawa Timur itu mengharamkan son horak. Kemudian diikuti oleh pondok pesantren salah satunya di Jawa Tengah juga mengharamkan son horak. Kemudian ada lagi Bupati Pati itu melarang son horak. Kenapa son horak harus dilarang, teman-teman? Apakah son horak banyak manfaatnya? Ataukah son horak itu banyak mudorotnya? Sonnya jatuh. Karnaval Sonhoreng berulah lagi. Kali ini pembatas jalan dihancurkan karena truk pembawa Sonhoreng tak bisa melintas. Oh, menghalangi sejumlah orang dirobohkan, dirusak. Itu diganti kan? Rumahnya itu kacanya pecah, malah mereka ketawa, tepuk tangan. Karena masa sih? Bangga menghadirkan, brewok bisa mecahin kaca. Jadi yang kita lewatin itu pas yang mengundang. Jadi kadang rumahnya itu kacanya pecah, malah mereka ketawa, tepuk tangan. Lu bangga ketawa lu? Jedak-jeduk selesai jam 3 pagi. Jam 3 pagi kurang ya. Dari siang kemarin. Nah, ini hasilnya tembok. Ini rumah yang baru saya renov loh. Temboknya baru direnov sampai rontok ya. Terus lampu gantung sampai jatuh. Lampu gantung jatuh. Ternyata panitia ataupun pelaku yang jualan dagang pun juga tidak bertanggung jawab dengan adanya sampah. Sampah-sampah yang Wong rotok maju, coba halal karom. Ini pengusaha son horak. Iki lho bahasa wis bom atom nuklir, robot, mobil kene halal karom. Nah, apa wi? Nasab yuk. Kapan majumu manut kowe Pak Dhewe, Pak Dhewe? Gimana sih? Angel. Kerasnya sound system itu kan kerasnya seni juga, enak kan didengar. Seni. Bener Pak De. Memang harus ditinjau ulang itu ya, yang menyatakan sound horeg itu haram ya. Karena seni ya. Seni. Sound horeg itu semakin kencang semakin merusak. Bayangin ada jembatan dirusak, ada gapura dirusak, ada tembok orang dihancuri ya. Itu gapura dirobohin. Diganti kan itu, diganti itu kan. Diganti atau enggak? Tapi Genteng-genteng ngomong-ngomong jatuh. fatwa itu panduan moral Pak De, bukan larangan usaha. Jadi tetap bisa berjalan sound horeg itu, tapi dengan catatan-catatan, tidak merusak, tidak mengganggu ketertiban umum. Dan maju itu bukan berarti bebas semua Pak De. Negara maju itu tertib, bermartabat, dan menjunjung etika, bukan bebas kebisingan, ya, bebas merusak rumah orang, tembok, kaca, jendela, bangunan, portal, dan sebagainya. Dan Indonesia yang kita mau itu maju teknologinya, kuat imannya, damai lingkungannya. Bukan begitu teman-teman sekalian? Ketik di kolom komentar. Emang iya ya, pengusaha sound horeg sebut fatwa MUI bikin Indonesia nggak bisa jadi negara maju. Emang negara-negara maju ada sound horeg seperti itu? Emang India. Kemajuan dari peradaban suatu negara itu harus ada sound horeg ya? Baru tahu sampai kalau seandainya sound horeg itu melambangkan negara maju. Emang iya ya? Baru tahu sumpah. Coba ya, kalau memang kalian percaya dengan fatwa pengusaha sound horeg ini, tekankan di kolom komentar coba. India ada sound horeg. Baru tahu sumpah. Pengusaha sound horeg sebut fatwa MUI hambat Indonesia jadi negara maju. Duh, lah jebul selama iki aku salah. Tak kira selama iki yang membuat suatu negara iki iso maju adalah pendidikan yang baik. Jebul sound horeg. Ya Allah. Ternyata sound horeg. Cinta sound horeg. Mohon maafkan nggih. Tentu saja tidak dapat dimungkiri bahwa sound horeg itu juga punya beberapa manfaat, dan inilah apa manfaatnya? 7 manfaat sound horeg. Yang pertama, memajukan Indonesia. Ketika para ulama memfatwakan bahwa sound horeg itu haram, pemilik sound horeg berkomentar, kapan Indonesia majunya kalau masih bahas halal haram? Mungkin ada sebagian Anda yang bertanya, emangnya sound horeg bisa bikin Indonesia maju? Tentu saja bisa. Sound horeg itu bisa membuat Indonesia maju ke jurang kehancuran. Yang kedua, menghasilkan intensif ekonomi bagi produsen sound horeg dan pemiliknya dengan legitimasi budaya. Nyewa sound horeg itu nggak murah, bisa sampai puluhan juta. Dan fakta menariknya, rata-rata yang menyewa itu bukan orang kaya. Ada yang sampai minta sumbangan-sumbangan warga untuk bisa menyewa sound horeg. Dan untuk mempertahankan bisnis ini, mereka melegitimasi itu sebagai bagian dari budaya. Saya nggak tahu budaya mana. Apakah budaya Majapahit? Apakah budaya Demak?
ataukah budaya perindapan? Tapi Singosari, ya Singosari ada. akhirnya produsen dan pemilik son horeg itu kan mendapat keuntungan yang besar. Si miskin-miskin tadi bahagia dengan pencapaiannya. Penderitaan, ya biar masyarakat saja yang nanggung. Yang ketiga, menciptakan intensif finansial bagi pemilik acara dan para pengisi hiburan. Banyak masyarakat yang masih berpikir bahwa kesuksesan suatu acara itu dilihat dari seberapa berisiknya. Bukan hanya acara joget-joget. Saya beberapa kali mendengar acara sholawatan, si pemilik majelis marah-marah karena sonnya kurang kenceng. Makanya ada juga pimpinan majelis itu yang punya son sendiri. Jadi intensif finansialnya double. Sudahlah tarifnya mahal, ditambah lagi dia punya bisnis persewaan son horeg itu. Mungkin dapat kalian cuan gak dari setuju son kalau horeg. son yang dipakai di acara sholawatan itu saya sebut sebagai son horeg. Tapi bagi saya sama saja, karena sama-sama menghoregkan dunia dan gendang telinga. Ya cuma beda genre lagu aja sih, sama beda kostum. Di darat mengganggu, di laut juga mengganggu. Jadi di mana tempat son horeg ini biar nggak mengganggu ya? Jadi baru-baru ini beberapa kapal menggelar karnaval battle son horeg dan ini Di dilakukan laut di laut. juga. Lokasinya ada di Pasuruan, Jawa Timur. Jadi menurut dari kepolisian, Aib Daraswanto menyebut kalau kehadiran son horeg di laut ini mengganggu kehidupan laut seperti hiu, paus, dugong hingga lumba-lumba. Ya emang iya sih, pasti itu mah. Fenomena ini juga Kabur dipantau oleh mereka. Lembaga Penelitian Kelautan Internasional, National Oceanic and Atmospheric Administration, dalam kajian yang menegaskan bahwa suara bising semacam itu dapat mengganggu sistem komunikasi satwa laut seperti paus dan lumba-lumba. Kondisi ini menjadi ironi di tengah upaya berbagai pihak untuk menjaga kelestarian laut Indonesia yang kaya keanekaragaman hayati. Gue sebenarnya bingung, battle sound kencang-kencang itu biar apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Son horeg ganggu banget. Kalau tetanggamu memasang son horeg begitu kencang sampai telinga kalian berdenging, terganggu, bahkan sampai rumah kalian bergetar, kacanya goyang, bahkan sampai ada yang pecah, maka kalian bisa menuntut ganti rugi. Bahwa kalian Bisa harus ya? mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat dan juga para saksi yaitu minimal 2, bisa tetangga ataupun keluarga. Di saat kejadian kalian harus mempunyai foto dan video yang dimana juga ada compare menggambarkan bahwa kaca itu dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi pas acara itu ternyata bisa menyebabkan kaca kalian retak. Tetapi kalau secara kekeluargaan tidak menemukan solusi, maka kalian bisa berkirim surat secara resmi, dan jikalau tidak direspon maka kalian bisa membuat surat aduan kepada pihak kepolisian. Dan kalian bisa meminta bantuan RT, RW ataupun kelurahan untuk bisa menjembatani permasalahan tersebut. Kalau memang karena adanya son horeg ini menyebabkan kerugian, maka sudah menjadi kewajiban dari pelaksana untuk memberikan ganti rugi. Sebelum kalian mengadakan acara, pastikan dalam komposisi dalam tahap aman, apalagi jikalau pecahan kaca tersebut terjadinya pas bertepatan dengan di sebelahnya anak kecil sehingga menyebabkan kehilangan nyawa ataupun luka parah, itu tidak menutup kemungkinan terburuknya bisa berujung pada pidana. Pikir matang-matang. Masih mau pasang son horeg lagi? Share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Mas, di Bali son horeg halal apa haram? Oke, sebenarnya sebelum ada fatwa Bawaslu Masail Jawa Timur, itu mas sudah dilarang di Bali ada son horeg, baik party apapun, perayaan apapun, festival. Di Bali udah lama ya nggak ada ya? Dilarang ya? Nggak oleh, ya. Adanya pengeras suara biasa. Alasannya karena mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan juga membuat kebisingan, membuat kegaduhan, membuat kerusuhan. Kadang-kadang malah merusak fasilitas kayak yang ada di video-video lain itu ya. Maka dari itu di sini ya party apapun tidak boleh ada son horeg. Ya, bagi kamu yang Boleh son-son biasa mungkin ya, son-son biasa. mengganggu ketentraman, yo diprai ini rek, libur yo. Mandek wes, tobat, gak usah ganggu masyarakat lewat sonmu itu ya. Bisa dicontoh di Bali, tentram, nyaman, lega tanpa adanya kebisingan son horeg yo. Di Bali nggak ada son horeg. Son horeg sebut fatwa MUI hambat Indonesia jadi negara maju. Kelenger bos, hah? Kecekluk, UTE, keblinger pikirannya. Coba sebutkan. Apakah Amerika menjadi negara maju itu karena ada son horeg? Ya. Cina maju ada son horeg? Singapura ada son horeg? Korea ada son horeg? Nggak ada. Yang ada son horeg itu perindapan. Iya bener-bener ada. Itu ikut-ikutan perindapan.
Justru Indonesia nggak maju-maju gara-gara ya masyarakatnya diajarin nonton yang gitu-gitu. Tontonan yang nggak bermutu. Padahal ya hal-hal kayak gitu itu membuat telinga itu rusak ya. Nggak tahu juga sih. Ya kan, apa coba yang ditonton, apa nikmatnya nggak ada. Inilah ya, MUI terus Kiai memberikan fatwa yang benar, malah disalahkan. Ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju. Karena apa? Rakyatnya kalau dikasih sesuatu yang benar ditolak, dibantah. Mereka menganggap paling benar. Kalau memang mau jadi negara maju ya nggak usah sonhorek-sonhorekan ya. Bikin musik-musik seperti musik Amerika, musik Korea gitu ya kan. Terkenal, itu baru. Jangan jual-jual boba. Gitu jangan ya. Habis ini saya pasti dibully sama pencinta sonhorek ya kan. Pasti rame komenan ini habis ini. Coba tengok. Lagi pada berdebat masalah sonhorek itu haram ya. Ulama memfatwakan bahwa sonhorek dinyatakan ini pendapat dari ibu-ibu haram. gimana nih? Pendapat dari ibu-ibu gimana ini? Jangan kesusu nesu-nesu ya, ojo kesusu nesu-nesu. Iki dari sudut pandang aku ya, yang tak ambil dari intisari ucapan dan penyampaian para ulama ya. Dan juga dari segi masyarakat. Aku kan sebagai masyarakat, aku seorang ibu yang duwe anak cilik ya, sing duwe anak cilik. Jadi saya di sini bicara itu berdasarkan saya sebagai masyarakat dan sebagai pengalaman pribadi ya, ibu pengalaman yang punya pribadi. anak. Oke, yang pertama, poin yang pertama ya, ulama memfatwakan haram terkait dengan sonhorek. Yang dipermasalahkan itu adalah sonhorek, bukan sound system. Kalau sound system itu juga dipakai di acara pengajian-pengajian ya, sebagai pengeras suara, entah konser, entah pengajian, itu biar suaranya bisa banter, bisa keras, itu pakai sound system. Kenapa sonhorek diharamkan? Karena memang suara yang terlalu kencang itu berpotensi untuk merugikan lain pihak, seperti masyarakat yang dilewati sonhorek itu kacane podo pecah ya. Kemudian gentengnya podo ceblok-ceblok ya, rontok. Ya. Entah itu diganti rugi, entah itu tidak. Yang jelas kalau misalnya genteng itu jatuh di bawah ada orang, itu termasuk membahayakan. Oke, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, kenapa sonhorek haram ya? Karena memang suara yang terlalu kencang itu tidak bagus untuk gendang telinga ya, itu nggak bagus untuk telinga. Iso berpotensi budek seumur hidup, ngerti mereka? Oke, itu dari sisi yang kedua. Dari sisi yang ketiga, kenapa sonhorek itu diharamkan? Karena memang sengarak son ya, zaman biyen aku kecil sampai saiki sakmene gedine umur 33 tahun iki yo, dari dulu yang namanya karnaval, yang namanya pawai itu bawa son yang diarak oleh yang nari-nari ya. Ada penari nih, tapi penari zaman aku kecil dulu pakai baju-baju adat, pakai kebaya ya, pakai baju-baju khas Nusantara ya, bukan pakai baju-baju yang mengumbar aurat ya. Ya terus mari ngono, jogete kentul ngono ya. Terus kuwi kalau misalkan aku sebagai ibu rumah tangga nggawa anak ya nonton karnaval, itu ya rodok riskan, rodok wedi gitu. Karena apa? Karena anak itu, namanya anak kecil itu pasti dia berpotensi untuk meniru. Itu loh yang nggak diboleh nih. Jadi bukan sonnya, tapi konteks acaranya tuh dikemas seperti apa, itu yang diharamkan ya. Jadi ini rodok dawa ya. Jadi kalau misalnya ya karnaval pakai sound system boleh ndak? Boleh, tapi ya sewajarnya banteri. Dan yang pasti kalau ngarak sound itu kalau bisa tuh pakaiannya tuh khas Nusantara, ayu-ayu, ganteng-ganteng ya. Jadi di sawang dhewe yo penak, masyarakat menikmati itu juga dengan bahagia dan seneng. Ngapunten kalau kata-kataku ini mungkin menyakiti salah satu pihak. Matur nuwun. Ini polemik teman-teman. Ada pro dan kontra, ada yang setuju atau yang enggak. Kembalinya soal mindset, sumber daya manusia. Itu kembalinya, dan tidak bisa dipaksakan mereka juga mengikuti kita juga tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti mereka, dan semuanya punya pendapat masing-masing dan manusia punya kehendak bebas untuk berpikir, menganalisa dan juga menentukan sikap. Tapi saya juga punya pemikiran teman-teman, saya punya pemikiran sendiri. Saya pikir sonhorek, saya jujur saja teman-teman, saya bukan hobi sonhorek sama sekali dari dulu sampai sekarang, bahkan tidak pernah sekalipun saya nonton sonhorek, tidak pernah secara langsung, tidak pernah.
Tadi di daerah saya juga ada sound horeg juga, ramai banget suaranya terdengar sampai rumah, bahkan sampai jendela kamar ya depan juga getar-getar karena sound horeg. Ya, menurut saya sound horeg, menurut saya teman-teman ya, ini bisa saja berbeda dengan kalian. Menurut saya sound horeg, sound masih bisa di jalan dengan beberapa catatan. Pertama, kurang-kurangilah dancer-dancer seronok, joget-joget, nyawer-nyawer, kurang-kurangilah supaya semuanya itu berjalan seirama gitu loh. Dengan basul masail ya, dari segi syariat bisa jalan, tolong volumenya dikurangin. Begitu teman-teman, itu bisa selaras nantinya. Tetapi memang ada yang mengatakan bahwa basul masail tadi itu sudah memfikkan haram. Bagaimana ini ya? Menurut pandangan kalian seperti apa? Jujur saja teman-teman, banyak mudaratnya juga sih, banyak mudaratnya. Dan semuanya kembali kepada pimpinan daerah ya, pimpinan daerah yang tertinggi maupun terkecil seperti bupati, camat, lurah, RT, RW. Biasanya yang banyak mengambil posisi ini kan RT, RW, RT lah seperti itu. Apakah dia punya kebijakan khusus? Apakah mereka FOMO juga ikut-ikutan? Sound horeg di sana, sound horeg. Akhirnya ikutlah. Karena sebenarnya pemangku daerahnya setempat RT, RW itu diem-diem saja. Ya orang lain juga mungkin masyarakatnya, warganya juga nggak ikut-ikutan juga. Ya sudah biarin saja lah, nggak ikut yang lain seperti itu. Bahkan ini bupati-pati mengatakan bahwa sound horeg ini perusak generasi bangsa. Negara lain sengaja menyusupkan sound horeg ini untuk merusak generasi bangsa. Itu kata bupati-pati. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, tidak semua jawaban, tidak semua pendapat sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian. Semua orang punya pendapat sendiri-sendiri. Kalian boleh pro ataupun kontra, tetapi kita harus menghormati pendapat orang lain. Ya, karena pendapat kamu belum tentu benar. Pendapat saya juga belum tentu benar. Tetapi kalian harus menghargai pendapat tersebut dan jangan asal menghujat karena berbeda pendapat dengan kalian. Silahkan tulis di kolom komentar.